kelompok 10 mata kuliah Ekonomi Bangunan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pembahasan yang kami bahas yaitu mekanisme pasar, pengawasan pasar, dan kebijakan ekonomi Islam. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vicky Yogi dan rekan saya Mahendra Prianto. Pembahasan yang kami akan bahas yaitu yang pertama, mekanisme pasar menurut Islam dan konvensional. Yang kedua, sistem pengawasan pasar dalam Islam. Yang ketiga, pengertian harga. Yang keempat, konsep penetapan harga. Yang pertama, mekanisme pasar menurut Islam dan konvensional. Menurut mekanisme pasar Islam, mekanisme pasar tentu tidak lepas faktor produksi, karena di mana ada konsumen pasti ada produsen. Ayat-ayat tentang produksi ini telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25. Dalam ayat tersebut jelas bahwa Allah telah mengeluarkan neraca keadilan ke dalam manusia dalam sistem mekanisme pasar, di mana di dalam melakukan sebuah transaksi tentu harus berdasarkan pada keadilan, yaitu antara produsen dan konsumen. Yang kedua itu ada pemikiran ekonom muslim tentang mekanisme. Ada 3. Yang pertama, Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah bahwa harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran pasar. Yang kedua, Abu Yusuf. Menurut Abu Yusuf, kadang stok makanan yang berlimpah tetapi tetap mahal, dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah. Jadi total kuantitas suatu barang produksi tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui murah dan mahalnya suatu barang merupakan ketentuan Allah. Yang ketiga, Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun, dalam penentuan harga di pasar atas sebuah produksi, faktor yang sangat berpengaruh adalah permintaan dan penawaran. Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenaikan penawaran atau penurunan permintaan menyebabkan kenaikan harga. Demikian pula sebaliknya, penurunan penawaran atau kenaikan permintaan akan menyebabkan penurunan harga. Penurunan harga yang sangat drastis akan merugikan pengrajin dan pedagang serta mendorong mereka keluar dari pasar. Sedangkan kenaikan harga yang drastis akan menyusahkan konsumen. Selanjutnya, mekanisme pasar menurut konvensional. Mekanisme pasar yaitu suatu proses peningkatan tingkat harga berdasarkan dari permintaan dan penawaran. Sistem ekonomi konvensional memandang posisi pemerintah dalam mekanisme pasar terhadap perbedaan pendapat. Para ekonom membagi mekanisme pasar menjadi 3, yaitu yang pertama, sistem ekonomi pasar bebas. Pada sistem ekonomi ini seluruh kegiatan ekonomi diatur sepenuhnya oleh mekanisme pasar atau invisible hand. Yang kedua, sistem perekonomian perencanaan pusat. Perencanaan pusat berarti seluruh kegiatan diatur oleh pusat, pemerintah yang mengatur dan menentukan kegiatan dan corak perekonomian. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran muncul disebabkan adanya kegagalan dalam mekanisme pasar, sehingga secara langsung maupun tidak langsung diperlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaiki suatu sistem ekonomi di negara tersebut. Selanjutnya, pemikiran ekonom konvensional tentang mekanisme. Yang pertama itu ada Adam Smith. Menurut Adam Smith, mekanisme pasar yaitu alokasi sumber daya ekonomi berlandaskan interaksi yang lebih menekankan pada kekuatan permintaan dan penawaran. Adam Smith berpendapat bahwa mekanisme pasar akan menjadi sebuah alat alokasi sumber daya yang baik yang efisiensi jika ikut campur dalam perekonomian. Di sini Adam Smith juga mengatakan bahwa yang menjadi kekuatan tangan yang tak terlihat atau gaib adalah mekanisme pasar itu sendiri. Bahkan suatu kekuatan gaib yang abstrak. Yang kedua, David Ricardo. Menurut David Ricardo, pemecahan 3 masalah ekonomi pokok dari masyarakat adalah adanya mekanisme pasar. Karena pertama, mekanisme
Ini bisa memecahkan ketiga masalah ekonomi pokok yang dihadapi masyarakat dengan biaya yang sangat murah. Yang kedua, tidak perlu masyarakat menggaji birokrat-birokrat untuk menghitung dan merencanakan berupa masing-masing barang yang harus diproduksikan bagaimana dan untuk siapa. Yang ketiga, John Maynard. Menurut John Maynard, teori ekonomi mikro sesuai dengan namanya, mikro dapat diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil berdasarkan pada corak dan ruang lingkup analisis. Teori ekonomi mikro diartikan sebagai bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Ada beberapa aspek yang dianalisis teori ekonomi mikro. Selanjutnya itu ada perbedaan mekanisme pasar konvensional dan Islam. Mekanisme pasar menurut teori konvensional semuanya tergantung kepada manusia dan pasar itu sendiri. Makanya suatu kepuasan pasar konsumen diukur dari tingkat utility produk kepuasan. Sedangkan teori mekanisme pasar Islam antara supply dan demand itu sangat didasarkan kepada kebutuhan itu sendiri, di mana sifat konsumsi itu dilandaskan dengan sikap tidak boros serta membatasi keinginan, serta dalam pola konsumsi tidak berdasarkan pada hawa nafsu. Perbedaan konsep ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam dan dalam perilaku konsumsi. Untuk perbedaan mekanisme pasar konvensional dan Islam itu ada 5. Yang pertama itu dari pusat kepentingannya. Kalau ekonomi konvensional itu dari manusia, kalau ekonomi Islam dari Allah. Yang kedua, penilaian. Ekonomi konvensional memaksimalkan kepuasan, ekonomi Islam memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, anggaran. Ekonomi konvensional itu terbatas, ekonomi Islam memadai. Konsumsi dikendalikan tidak boros atau berlebihan. Yang keempat, pembatasan. Tidak ada pembatasan keinginan, ada pembatasan pengkekangan hawa nafsu. Yang kelima, pasar. Ekonomi konvensional dikendalikan oleh tangan-tangan yang tidak terlihat yang disebut mekanisme pasar. Ekonomi Islam dikendalikan oleh kehendak Allah dalam semua pencapaian segala usaha dan tawakal. Selanjutnya, sistem pengawasan pasar dalam Islam. Struktur pasar dibedakan berdasarkan banyaknya penjual dan pembeli. Secara mudah, pasar yang terdiri dari banyak penjual dengan barang yang relatif homogeni disebut pasar bersaing sempurna. Adapun pasar yang terdiri banyak penjual dan barangnya berbeda satu sama lain disebut pasar bersaing monopoli. Pasar yang hanya ada satu penjual disebut pasar monopoli, dan pasar yang beberapa penjual disebut pasar oligopoli. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, arido, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua, berdasarkan persaingan sehat, mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau monopoli. Monopoli dapat diartikan sebagai barang yang penahannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak. Yang ketiga, kejujuran. Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun, sebab nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas. Keempat, keterbukaan. Keterbukaan atau transparan. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Selanjutnya, pandangan ahli ekonomi Islam mengenai unsur-unsur terbentuknya pasar. Dengan adanya kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran, timbullah penentuan harga. Penentuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi rela sama rela
tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau tertipu atau adanya kekeliruan objek transaksi yang melakukan barang tertentu pada tingkat harga tertentu. Menurut Al-Ghazali, dalam menentukan harga dan laba harus secara bersamaan tanpa membedakan antara biaya dan pendapatan. Ia mengancam para pencari laba mengakui motivasi, cara, dan sumber-sumbernya. Ia menganggap laba sebagai imbalan atas resiko dan ketidakpastian karena mereka pedagang menanggung banyak kesulitan dan mencari laba dan mengambil resiko serta membahayakan kehidupan mereka dalam kafilah-kafilah dagang. Adapun unsur-unsur terbentuknya pasar, baik ekonomi mikro, konvensional ataupun mikroekonomi Islam. Selanjutnya itu ada harga dan laba. Salah satu unsur terbentuknya pasar adalah harga dan laba, di mana seorang penjual menawarkan barangnya ke pembeli dengan harga yang dapat menghasilkan laba dari penjualan barangnya. Secara alami, semua orang menginginkan laba walaupun ada risiko rugi. Sebagaimana diakui oleh Al-Ghazali, tidak menolak kenyataan bahwa keuntunganlah yang menjadi motif perdagangan atau perusahaan. Ia mengatakan, mengenai harga yang berlaku seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian dikenal sebagai al-saman, al-adil, harga yang adil, di kalangan ilmuwan muslim, atau equilibrium price, atau harga keseimbangan di kalangan ilmuwan Eropa kontemporer. Ini ada kurva, dijelaskan jika kurva interferensi harga dilakukan pada posisi di atas atau di bawah harga pasar yang terjadi dalam situasi normal, maka disebut interferensi yang zalim dan tidak sah pada titik PA dan atau titik PB. Interferensi harga dilakukan justru untuk mengembalikan harga pada posisi harga pasar di titik PP sehingga menciptakan keadilan bagi penjual dan pembeli. Penetapan harga dilakukan dengan musyawarah yang menimbulkan pihak-pihak yang terkait dengan pasar. Selanjutnya ada peran hisbah dan pengawasan pasar. Pengawasan pasar internal yang berpusat dari pemahaman personal terhadap syariat terkait dengan transaksi perdagangan dan segala hal berkenaan dengan mekanisme pasar yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadits, dan pendapat para ulama. Setiap muslim meyakini bahwa setiap tindak-tindaknya tidak luput dari pengawasan Allah. Untuk aktivitas perdagangan di pasar, individulah yang penting untuk komunitas pasar secara keseluruhan atau bangsa secara umum. Artinya, komunitas harus melindungi atau melayani individu. Para pelaku pasar individu bisa bebas beraktivitas bisnis, namun harus dipertanggungjawab kepada Allah. Pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga lainnya di luar dari para pelaku pasar. Hisbah menurut Imam Mawardi dan Abu Ya'la merupakan sistem untuk pemerintahan yang baik dan adil jika kebaikan dan keadilan secara nyata dilanggar atau tidak dihormati. Selain itu, lembaga ini juga melarang kemungkaran dan ketidakadilan ketika hal tersebut secara nyata sedang dilakukan. Hisbah mulai dikembangkan secara resmi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Selanjutnya itu ada harga. Pengertian harga. Harga dalam fikih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu as-saman dan as-sir. As-saman adalah patokan harga suatu barang, sedangkan as-sir adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Dasar hukum harga. Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam Al-Quran. Adapun dalam hadis Rasulullah SAW dijumpai berbagai riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum at-tasyir al-jabari menurut kesepakatan para ulama fikih adalah al-maslahah al-mursalah atau kemaslahatan. Dari Anas bin Malik, ia berkata, orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah,
harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit dan memperluas. Dan aku berharap bertemu dengan Allah, sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam darah atau harta. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya ada konsep harga menurut tokoh Islam. Yang pertama itu Ibnu Khaldun. Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lain terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah, maka harganya akan rendah. Menurut Abu Yusuf berpendapat harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak akan selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan produksi. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci. Bisa jadi variabel itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang, atau semua hal tersebut. Yang ketiga, menurut Al-Ghazali pernah berbicara mengenai harga yang berlaku seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai at-saman al-adil, harga yang adil. Di kalangan ilmuwan muslim atau equilibrium price, di kalangan ilmuwan kontemporer, Al-Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah. Menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan atau kezaliman, sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Yang pertama, kenaikan harga yang sebenarnya. Harga sebenarnya ini bisa terjadi karena bertambahnya persediaan uang, berkurangnya produktivitas, bertambahnya kemajuan aktivitas, dan sebagai pertimbangan kebijakan fiskal dan moneter. Yang kedua, kenaikan harga buatan. Kenaikan harga buatan ini bisa terjadi karena para pengusaha serakah atau para pengusaha atau pedagang yang sengaja menimbun. Yang ketiga, kenaikan harga kebutuhan pokok. Suatu agama yang mengatur dan mengawasi makanan kita dengan maksud menjadikan manusia murni tidak akan mengabaikan kenaikan harga bahan pangan, karena ini merupakan kebutuhan pokok orang bisa, sebab itu hasil dari bumi harus dijual di pasar sedemikian rupa sehingga ia dapat dibeli dan dengan harga murah. Yang keempat, kenaikan harga monopoli. Monopolisasi adalah upaya perusahaan atau kelompok perusahaan yang relatif besar dan memiliki posisi dominan untuk mengatur atau meningkatkan kontrol terhadap pasar dengan cara berbagai praktek anti-kompetitif seperti penetapan harga yang mematikan dan persaingan yang tertutup. Selanjutnya, penyebab rusaknya harga. Yang pertama, penipuan, misalnya kolusi produsen dan distributor dalam penetapan harga. Ketidaktahuan konsumen, penyalahgunaan kuasa, dan manipulasi emosi atau menggunakan kondisi psikologi orang yang sedang berkabung. Yang kedua, goror. Jual beli yang tidak mempengaruhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya. Dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya, kondisi barang,
waktu diperolehnya. Yang ketiga, gaban fahisi adalah menjual di atas harga pasar. Haben adalah selisih antara harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan harga pasar akibat ketidaktahuan pembeli akan harga. Sedangkan tadlis adalah penipuan pada pihak penjual dan pembeli dengan menyembunyikan cacat saat bertransaksi. Selanjutnya, peran pemerintah dalam penetapan harga. Yang pertama, regulasi harga. Regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Menurut Ibnu Qodamah, beliau menyatakan bahwa penetapan harga dari pandangan ekonomis mengidentifikasikan tidak menguntungkannya bentuk pengawasan atas harga. Ia berkata, ini sangat nyata bahwa penetapan harga akan mendorongnya menjadi lebih mahal. Sebab jika para pedagang dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, mereka tak akan mau barang dagangannya di luar harga yang dia inginkan. Para pedagang lokal akan menyembunyikan barang dagangannya dan konsumen tidak merasa puas dengan menghilangnya barang komoditi kebutuhan mereka atau tidak mampu membeli karena harganya yang tinggi. Sedangkan Ibnu Taimiyah merekomendasikan penerapan harga oleh pemerintah pada kondisi terjadinya ketidaksempurnaan pasar. Misalnya, dalam kasus manipulasi perubahan harga yang disebabkan oleh dorongan-dorongan monopoli, maka dalam keadaan seperti inilah pemerintah harus menetapkan harga yang adil bagi penjual dan pembelinya. Yang kedua, intervensi harga. Pemerintah berhak untuk melakukan intervensi harga ketika terjadi tindakan sewenang-wenangnya dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan itu dari pasar. Hukuman ini berarti melarang pelaku melakukan aktivitas ekonominya di pasar, bukan merupakan hukuman maliyah. Intervensi harga ini bertujuan untuk mewujudkan kerelaan dan mencegah kezaliman. Kewajiban intervensi harga dengan Sa'du al-Zarai atau mencegah terjadinya kerusakan, yaitu negara mempunyai hak melakukan intervensi harga apabila terdapat eksploitasi harga terhadap komoditas yang ada atau kebutuhan pokok masyarakat dengan menaikkan harga tanpa adanya justifikasi yang dibenarkan oleh hukum. Dalam kondisi ini, pedagang tidak boleh menjual komoditas kecil dengan harga yang adil. Selanjutnya, alasan harus diadakan intervensi harga. Yang pertama, intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat, yaitu melindungi penjual dalam hal tambahan dari penurunan daya beli. Yang kedua, bila kondisi menyebabkan perlunya intervensi harga, karena tidak dilakukan intervensi harga, penjual menaikkan harga dengan jalan iktihar atau gaban faisi. Oleh karenanya, pemerintah dituntut proaktif dalam mengawasi harga guna menghindari adanya kezaliman produsen terhadap konsumen. Yang ketiga, pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil. Artinya intervensi harga harus dilakukan secara profesional dengan melihat kenyataan tersebut. Selanjutnya, pasar bebas dalam pandangan Islam. Pasar bebas merupakan roh dari ideologi ekonomi kapitalisme yang mengedepankan kebutuhan individu dalam berkreasi dan berusaha untuk pemenuhan dan pencapaian kebutuhan individu. Negara tidak boleh dan tidak perlu campur tangan karena pasar akan menyesuaikan sendiri keseimbangannya. Dalam Islam dikenal konsep mekanisme pasar Islam, namun tidak semua dengan konsep ekonomi konvensional kapitalis. Ada aturan main yang harus dijalankan berdasarkan tuntutan syariat di samping ada lembaga hisbah yang mengontrol dan mengawasi pasar. Intinya jangan sampai ada kesewenangan dan kezaliman di pasar. Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas
prinsip persaingan bebas atau perfect competition. Namun demikian, bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak. Akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh frame